A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillah, pada kajian malam hari ini kita akan membahas amalan-amalan atau hal-hal yang dapat kita lakukan pada 10 bulan Muharram yang dinamakan Hari Asyura. Ada beberapa amalan yang sudah teramat maklum, teramat masyhur, yang banyak ulama menyatakan dalam riwayatnya. Di antaranya ma yatlubu fi Asyura. Ulama mengatakan i'lam anna minal matlubi fi Asyura ihya'ul lailatih. Yang perlu kita ketahui, amalan yang paling terpenting pada malam Asyura itu ialah menghidupkan malam Asyura. Nah, ini yang jarang diketahui orang, menghidupkan malam. Jadi malam 10 kita hidupkan dengan berbagai amal-amal soleh. Fahuwa min a'dhami ma hatha alaihi syari'. Justru hal inilah yang banyak ulama membabarkan atau menjelaskan, terutama keutamaan menghidupkan malam 10 Asyura. Wala siyaman bi qiraatil Quran, wassalatu ala nabi, dengan cara membaca Al-Quran, membaca salawat kepada Nabi, atau memperbanyak tahlil, tahmid, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di siang harinya, wa minal matlub fi yaumihi, ketika menjelang pagi pada tanggal 10 Muharram, ayyaf'ala ma sahha mimma sayati minal khisal, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan beberapa hal, amalan-amalan yang emang sangat mudah kita lakukan, insyaallah dengan taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad adda ba'dhum asyru khisalin. Bahkan ulama menyebutkan ada 10 amalan yang emang spesial dilakukan di bulan Muharram. Di antaranya ialah wahya as-shalah, ada salat sunat di bulan Muharram. Nanti kita ceritakan di depan. Wassaum, sambil melaksanakan berpuasa. Wassilaturrahmi, dan bersilaturahmi. Tanggal 10 bulan Muharram kita main berniat silaturahmi kepada alim ulama atau kepada sanak, tetangga atau kerabat yang lainnya. Wassadaqah, dan sedekah di bulan Muharram tanggal 10. Maka banyak perayaan-perayaan Islam, PHBI, Panitia Hari Besar Islam, mengadakan satu acara santunan dengan tema santunan yatim, santunan duafa. Karena apa? Karena ini ada referensinya dari ulama, kita disunnahkan atau diperintahkan memperbanyak sedekah pada tanggal 10 bulan Muharram. Wal igtisal, dan mandi di bulan Muharram tanggal 10 atau hari Asyura ini disunnahkan, diperintahkan. Amalan yang sangat baik atau amalan yang sangat dianjurkan oleh ulama ialah mandi untuk membersihkan diri kita pada tanggal 10 bulan Muharram. Ada lagi yang menyatakan wal iktihal, memakai celak, sifat yang suka kita pasang atau tempelkan di mata. Maka orang yang dulu pergi haji suka membawa oleh-oleh dari Makkah Al-Mukarramah itu celak atau sifat yang suka dipakai, digunakan ke mata kita. Agar apa? Agar mata kita menjadi sehat, agar mata kita menjadi tajam pandangannya. Ini disunnahkan dilakukan pada tanggal 10 bulan Muharram. Wa ziyaratu alimin. Tanggal 10 Muharram ini ada yang spesial kita lakukan, ialah berziarah kepada orang alim, entah itu masih hidup ataupun yang sudah wafat. Contoh, ada alim ulama yang datang dari kota Surabaya datang ke kota Bogor, maka kita datang ke sana mengunjungi. Ada ulama dari sini, kita datang berkunjung. Tidak ada ulama yang masih hidup, maka kita berkunjung kepada ulama yang telah wafat. Banyak di daerah Bogor, apalagi bil khusus Sohibul Keramat Bogor Empang, itu Imamul Ghutub Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Keramat Empang Bogor. Maka kita bersilaturahmi ke sana, itu pahalanya sangat luar biasa. Dianjurkan pada tanggal 10 bulan Muharram.
wa iyadatu maridin, dan menjenguk orang sakit. Ini dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, ada tetangga banyak di sekitar kita, tetangga yang sakit, dan bahkan kita tidak tahu kalau dia sakit. Nah, kita cari info, bahwa tanyakan teman kita yang tidak ada di pengajian, mungkin dia sakit, maka jenguk 1-2 sambil kita memberikan idkhalus surur, doa yang terbaik kepada orang yang sakit tersebut. Lalu wa mashu ra'sul yatim. Nah ini memegang kepala anak yatim pada 10 bulan Muharram atau hari Asyura. Ini diperintahkan. Maka ketika kita memberikan santunan kepada anak yatim, maka disunahkan untuk mengusap atau memegang kepala anak yatim dari bawah dulu. Nah, dari bawah sampai ke atas, itu disunahkan, diperintahkan oleh para alim ulama, dilakukan pada 10 tanggal 10 bulan Muharram. Lalu wattausi'atu 'alal iyal. Amalan yang dianjurkan pada Asyura, pada hari Asyura, ialah membahagiakan keluarga, memberikan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan terhadap keluarga kita. Bahkan ada riwayat menyatakan, man wassa ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi. Barang siapa yang membahagiakan, memberikan kegembiraan kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan bahagiakan orang tersebut setahun ke depan. Di tahun itu dia diberikan kebahagiaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dia membahagiakan keluarganya di hari Asyura. Luar biasa. Maka jangan pernah menyakiti keluarga, terlebih di hari Asyura. Kita bahagiakan mereka dengan apa yang dia inginkan. Bahagiakan, terutama orang tua kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita. Berikan mereka kebahagiaan, berikan kebaikan kepada mereka pada 10 Muharram. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kelak nanti kita setahun ke depan. Amin ya rabbal alamin. Lalu wataklimul alfar, disunnahkan pada hari Asyura itu menggunting kuku. Menggunting kuku yang sudah panjang atau yang baru tumbuh. Nah, kita gunting, kita rapihkan. Wa qiraatu suratil Ikhlas, dan membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diperintahkan ada amalan pada hari Asyura berbeda dengan 1 Muharram. 1 Muharram kita membaca ayat kursi 360 kali. Pada hari Asyura kita membaca surat Al-Ikhlas. Di sini berapa? Alfa marrah, 1000 kali. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tapi insya Allah dengan taufik dan hidayah dari Allah, kita bisa melakukannya. Dengan niat yang sungguh-sungguh, kita akan lulus untuk membacanya. Ulama mengatakan yang lain, membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebanyak berapa kali? Pada hari Asyura membaca hasbiyallah tersebut sebanyak 70 kali. 70 kali dibaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mau pada subuh, pada zuhur, pada asar, terserah. Yang penting hari Asyura. Maka dibaca sebanyak 70 kali. Faedahnya apa? Lam yamutil kasanah. Maka orang tersebut tidak akan Allah matikan pada tahun tersebut. Lalu wa mandana ajalu, gimana? Bagaimana kalau emang ajalnya itu tahun 2022 dia akan meninggal? Maka lam yuwafiq li qiraatihi, orang tersebut tidak Allah berikan hidayah untuk membacanya. Jadi hebatnya lafad hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ketika dibaca di hari Asyura sebanyak 70 kali, maka orang tersebut tidak akan Allah matikan di tahun itu. Lalu termaktub pada tahun 2023 atau 2022, tahun tersebut kita emang ajal sudah menjemput, maka orang tersebut tidak akan Allah berikan waktu, kesempatan untuk membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Maka ulama merangkum
amalan-amalan tersebut dari mulai sholat sunat, puasa, silaturahmi, sodakoh, bermandi, memakai cela, ziarah kepada alim ulama, menengok orang sakit, menjenguk orang sakit, memegang kepala yatim dan membahagiakan keluarga, menggunting kuku, membaca surat Al-Ikhlas dan membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil sebanyak 70 kali. Itu amalan-amalan yang dispesialkan pada hari Asyura. Sum sollisil zur'aliman udwaktahil ra'sal yatimam sahta sodak wagtasil wasi'alal iyali qalim zufra wa suratal ikhlasi qul al-fantasil. 10 amalan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan pada hari Asyura, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.